Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, agar kalian semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang interaksi keruangan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama siswa harus paham apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang negara ASEAN. Kedua, siswa harus mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Ketiga, siswa harus memahami pengaruh interaksi keruangan itu baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik, apa sih yang dimaksud dengan interaksi keruangan antar negara ASEAN itu? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Yang dimaksud dengan interaksi keruangan antar negara ASEAN itu adalah kerjasama. Ya, kerjasama yang dilakukan oleh wilayah di kawasan Asia Tenggara, baik itu di bidang sosial, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, maupun di bidang budaya. Masih ingat kan anak-anak apa saja sih negara yang ada di kawasan Asia Tenggara? Ayo, apa ayo? Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, apalagi? Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, benar. Terus Vietnam, ada Myanmar, benar. Ada Laos, ada Kamboja, dan ada Singapura. Masih ingat ya anak-anak dengan 10 negara ini, 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kalian harus hafal, harus paham. Sekarang Ibu akan menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara-negara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, faktor pendorongnya karena adanya persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya persamaan dan perbedaan kondisi geografis. Itu faktor pendorongnya. Sekarang faktor penghambatnya apa sih? Faktor penghambatnya terjadinya kerjasama itu karena perbedaan ideologi, terus adanya konflik, adanya kebijakan yang protektif. Nah itu hambatan, faktor hambat terjadinya kerjasama. Nah anak-anak bisa dipahami ya dengan yang Ibu jelasin tadi. Nah sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Nah bentuk 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada 4 anak. Nanti kan bentuk kelompok ya anak-anak ya. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di sebelah kirinya, terus lanjut ke belakangnya ya, berurutan ya. Nah, masing-masing kelompok ini Ibu nanti akan kasih tugas. Nah, kelompok 1 tugasnya sebutkan pengaruh interaksi antar ruang negara ASEAN di bidang politik. Kelompok 2 di bidang ekonomi, kelompok 3 di bidang pendidikan, kelompok 4 di bidang sosial, dan yang terakhir kelompok 5 di bidang budaya. Dipahami ya? Kalian bisa baca bukunya, bisa diskusikan sama kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit, dan setiap anak wajib perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang Bu Guru tadi tugaskan. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, sekarang dapat disimpulkan anak-anak, pengaruh interaksi antar negara ASEAN itu ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya apa contohnya tadi? Dapat meningkatkan solidaritas antar negara ASEAN. Ya, terus pengaruh negatifnya apa? Pengaruh negatifnya dikhawatirkan budaya kita tersisihkan dan masuk deh budaya lain ke negara Indonesia. Nah itu ya anak-anak, mungkin itu aja pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya anak-anak. Siang apa pagi nih? Siang ya.
Siap. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selamat beristirahat. Selamat sampai jumpa di pertemuan kedua.